Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, kita baca bersama-sama Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Al-Fatihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Disiapkan alat tulisnya, buku sama pulpen. Nanti saya berharap kalian menulis apa yang saya berikan. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu materinya yaitu banyaknya pemetaan dan korespondensi. Di sini nanti pemetaan itu nanti sama dengan fungsi. Kita bisa menentukan yaitu banyaknya fungsi yang mungkin dari dua relasi. Nah, sebelum kita menentukan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan, maka kita cari dulu yaitu banyaknya anggota. Banyaknya anggota himpunan A nanti dilambangkan dengan NA. Banyaknya anggota himpunan B nanti dilambangkan dengan NB. Nanti ada setelah ini contohnya. Tapi sebelum saya buka slide selanjutnya, misalnya seperti ini. Anggotanya A itu adalah 2, 4, 6, 8. Maka berapa banyaknya anggotanya A atau disingkat NA, maka ketemu 4. Siapa aja 4 tadi? 2, 4, 6, 8. Nah, itu anak-anak. Itu namanya banyaknya anggota. Sehingga untuk menentukan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B, ini dari A ke B nggih, maka sama dengan ini nanti dibalik. NB pangkat NA. Jadi yang belakang jadi di depan. NB pangkat NA. Kemudian kalau menentukan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, maka NA pangkat NB. Nah, itu seperti itu. Contoh misalnya seperti ini pengertiannya. NA banyaknya anggotanya A, NB banyaknya anggotanya B. Jangan lupa untuk menulis anak-anak. Contoh, anggotanya A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggotanya B 2, 4, 6. Maka ditanya, berapa banyaknya anggotanya A? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa NA? 6. Sekarang, berapa anggotanya B? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Berapa NB? 3. Nah, gitu. Jadi bisa dilihat seperti ini untuk menentukan banyaknya anggota himpunan. Next. Contoh. Diketahui A 1, 3, 4, 5. Jangan lupa untuk nulis anak-anak ya, sama dipahami. Anggotanya B, A, B, C. Tentukan pertanyaannya banyaknya pemetaan dari A ke B. Yang B banyaknya pemetaan dari B ke A. Langkah yang pertama yang kita ambil adalah menentukan banyaknya anggotanya A. Lah, banyaknya anggotanya A tadi singkatannya apa? NA. Siapa aja NA? 1, 3, 4, 5. Berapa NA? 4. Nah, itu. Sekarang, berapa siapa aja anggotanya B? A, B, C. Nah, ini ya. Berapa banyaknya anggota B? 3. Jadi NB adalah 3. Bisa ya untuk menentukan banyaknya anggota.
Maka bisa kita lanjut. Banyaknya pemetaan tadi kan sama dengan fungsi. Dari A ke B, tadi di belakang jadi di depan. Maka sama dengan NB pangkat NA. NB-nya berapa? 3. NA-nya berapa? 4. Maka sama dengan 3 pangkat 4. Apa artinya 3 pangkat 4? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 81. Sekarang, banyaknya pemetaan dari B ke A. Jangan lupa anak-anak dipahami, ditulis, diikuti penjelasan dari saya. Tadi kalau A di belakang, maka jadi di depan. Maka NA pangkat NB. NA-nya berapa? 4. NB-nya berapa? 3. Apa artinya 4 pangkat 3? 4 kali 4 kali 4. Maka hasilnya 64. Gimana? Bisa ya? Next. Sekarang selanjutnya korespondensi satu-satu. Apa itu anak-anak yang dikatakan fungsi yang dikatakan korespondensi satu-satu? Jika setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Maka di sini nanti syaratnya nanti adalah NA sama NB, anggotanya A sama anggotanya B itu harus sama. Yang pertama. Yang kedua, dengan diagram panah semuanya anggota dipasangkan satu-satu. Itu nanti syarat dikatakan korespondensi satu-satu. Itu syaratnya. Kalau misalnya kedua anggota udah sama, tapi tidak dipasangkan tepat satu-satu. Nah, itu bukan korespondensi satu-satu. Lebih jelasnya perhatikan ini. Anggotanya A, B, C. Anggotanya B, X, Y, Z. Perhatikan anak-anak betul ya. Dihubungkan satu-satu kan. Ini A ke X, B ke Y, C ke Z. Ini namanya fungsi korespondensi satu-satu. Perhatikan gambar yang tengah. Anggotanya A, B, C. Anggotanya B, X, Y, Z. Maka kita lihat dihubungkan A ke Z, B ke X, C ke Y. Nah, semuanya dihubungkan. Maka di sini nanti juga dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Perhatikan yang ini. Anggotanya sama, ada 3. Tapi di sini tidak semuanya tepat satu dipasangkan satu-satu. Ini 1, ini ada 2. Nah, double. Tapi di sini tidak dipasangkan. Ini tidak korespondensi satu-satu. Jadi ada bedanya. Kalau ini korespondensi satu-satu, ini juga, ini tidak. Gimana? Paham ya? Sekarang, untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, maka rumusnya adalah N faktorial. Ini ada tanda seru anak-anak. Kalau di dalam matematika ditulis faktorial, tapi kalau dalam bahasa Indonesia dibaca tanda seru. Sorry anak-anak, tadi kalau ini dibaca faktorial di dalam matematika, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah tanda seru. Apa artinya? Artinya adalah N tadi kan banyaknya anggota. Banyaknya anggota yang diketahui itu berapa, maka dikali N-nya kurangi 1. N-nya kurangi 1, turun sampai 1. Gitu. Pusing ya? Enggak, insya Allah bisa. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya. Jangan lupa untuk menulis nggih. Contoh, P huruf vokal L 1 4 9 16 25. Huruf vokal itu apa aja? Di dalam bahasa Indonesia udah tahu kalian. A, I, U, E, O. Nah, itu adalah huruf vokal. Ada berapa? 5 kan? Maka NP 5.
Nah ini NP itu apa artinya? Banyaknya anggota P. Sekarang L 1, 4, 9, 16, 25. Berapa anggotanya L? 5. Maka ditanya NL sama dengan 5. Maka banyaknya korespondensi 1-1 ini kan anggotanya kan 5. Berarti 5 faktorial. Nah, ngerjakannya bagaimana? Ini kan 5, kita terus yang paling tinggi 5. Dikali, turun, kurangi 1, 4. Turun lagi, kurangi 1, 3. Turun lagi, kali 2, kali 1. Pol, sampai 1. Gitu anak-anak. Jadi 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. 120 kali 1 maka sama dengan 120. Bu, kalau misalnya di sini 4 gimana Bu? Ini 4, ini 4. Ya mudah. Maka ditulis 4 faktorial. Maka sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu caranya. Nanti dikalikan, kalikan hasilnya berapa? Dihitung sendiri. Gimana? Bisa ya? Jangan lupa Kak cepat nulisnya, insya Allah bisa nulis ini semua. Nah, untuk lebih pahamnya silakan ditulis latihan soal ini, yaitu masalah yang sudah saya berikan tadi, kemudian dikerjakan aja di buku tulisnya, tidak usah dikumpulkan. Nanti kalau merasa kesusahan atau kesulitan bisa hubungi saya aja lewat WA ke saya. Insya Allah semuanya udah pada punya. Kalau belum punya nanti bisa tanya temennya atau pembimbingnya atau siapa, silakan. Atau nanti kalau tidak ke saya bisa tanya ke Bapak Ibu guru waktu tatap muka. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa belajar dengan tatap muka. Lebih enak anak-anak nanti, karena kalau tidak bisa langsung bisa tanya. Nggih. Coba ditulis latihan soal 1. Jika diketahui A sama dengan X di mana X lebih dari 2, X kurang dari 6, atau X di antara 2 sama 6, X itu bilangan asli dan B itu AB, maka tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Yang B, tentukan banyaknya pemetaan dari B ke A. Nomor 2, diketahui K itu L itu kita lihat anggotanya udah sama, maka bisa untuk mencari banyaknya korespondensi 1-1 dari K ke L. Ini aja anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.